Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali dalam program Kabar Petang edisi hari Selasa 8 Juni 2021. Selama beberapa menit ke depan kita akan membahas topik paling up to date hari ini dan tentu saja dengan sudut pandang Islam dan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Bersama saya Ahmad Adiasta, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, PT PLN Persero memiliki hutang yang sangat besar, yakni mencapai 500 triliun rupiah. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan salah satu cara yang dilakukan untuk membenahi keuangan PLN ialah menekan 50% belanja modal atau capital expenditure atau CAPEX. Ia mengatakan bahwa PLN bisa menekan CAPEX sampai 24%, 24 triliun rupiah, sehingga itu yang menjadi cash flow-nya lebih baik. Tak hanya itu, pihaknya juga meminta PLN untuk melakukan negosiasi ulang utang PLN yang mencapai 500 triliun rupiah. PLN diminta untuk melakukan negosiasi dengan bunga yang lebih murah. Selain itu, pihaknya juga meminta PLN melakukan negosiasi pembelian listrik take or pay dengan nilai 60 triliun rupiah. Berdasarkan laporan terakhir, Erick mengatakan yang berhasil dinegosiasi adalah sebesar 25 triliun. Apakah ini merupakan konfirmasi kegagalan pemerintah dalam mengelola BUMN? Apa bahaya deal-deal tertutup pemerintah dengan bank-bank pembiayaan internasional dalam rangka memperoleh hutang luar negeri? Apakah bahaya dari mobilisasi hutang luar negeri? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang pakar ekonomi dan beliau adalah Dr. Arim Nasim, SEMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Adiasta kabarnya? Iya, alhamdulillah Pak Arim. Pak Arim sehat-sehat? Alhamdulillah. Sehat. Iya. Iya, Pak. Apa penyebab utama bangkrutnya PLN ini, baik secara internal maupun eksternal? Apakah dengan menumpuknya utang luar negeri, pemerintah ini akan melakukan privatisasi PLN lewat bursa saham mungkin? Ya, saya kira menarik ya kalau memperhatikan kondisi PLN, khususnya umumnya BUMN ya kan. Hampir semua BUMN itu rata-rata rugi ya. Padahal kalau kita lihat sering kita dengar gitu kan, ketika PLN punya utang kemudian rugi kan, celotehan netizen ibu-ibu kan, listrik nggak pernah nunggak gitu kan, bahkan telat 1 bulan dicabut gitu kan, tapi kok rugi gitu kan. Nah kalau saya lihat sebenarnya kenapa PLN itu, khususnya PLN itu rugi ya, dan menumpuk utang yang luar biasa, ada dua menurut saya penyebab utamanya gitu. Yang pertama itu adalah paradigma pengelolaan. PLN itu atau BUMN sekarang kan secara umum paradigma pengelolaannya itu paradigma bisnis ya. Orientasinya bukan lagi pelayanan tapi bisnis. Dan ketika bisnis tentu ya sudah sangat hal yang biasa, di situ ada untung ada rugi. Kalau paradigmanya bisnis gitu kan. Karena kalau bicara bisnis kan yang dicari keuntungan. Cuman sayangnya dengan paradigma bisnis ini ya, arahnya itu problem kedua muncul. Pengelolaan PLN itu ya dan BUMN secara umum itu banyak mismanagement ya. Artinya banyak campur tangan politik ya yang itu tidak ada kaitannya dengan bisnis, sehingga itu memperberat posisi BUMN. Ada kolusi, ada korupsi. Ini yang saya kira dua faktor ini yang kemudian memperparah posisi BUMN khususnya listrik gitu kan. Karena dengan kolusi, korupsi itu kan muncul kebijakan-kebijakan yang itu tidak rasional secara bisnis gitu kan. Tapi karena ada kepentingan politik, ada kolusi dan korupsi di sana, akhirnya PLN harus menanggung sesuatu yang sebenarnya ya bukan tanggung jawab PLN. Itu yang saya lihat ya secara umum terkait dengan penyebab bangkrutnya atau menumpuknya utang yang ada di PLN. Karena kalau kita lihat
kita flashback ke belakang lah ya. Ya. Sebenarnya itu kan menumpuknya utang PLN itu kan terjadi saya kira setelah proses liberalisasi sebenarnya kan. Ya, Tahun 98 ketika terjadi krisis diakhiri dengan letter of intent dari IMF dengan memberikan bantuannya. Salah satunya itu adalah harus diupayakan diadakan swastanisasi, liberalisasi pengelolaan barang milik publik, termasuk di dalamnya listrik PLN. Nah, sejak itulah akhirnya, walaupun masih namanya perusahaan listrik negara, kalau kita lihat perkembangannya sampai hari ini sebenarnya sekedar nama aja. Tapi sebenarnya yang mengendalikan di tubuh PLN itu adalah mereka para kapitalis, atau dalam bahasa sekarang itu adalah oligarki kekuasaan gitu kan. Nah, sehingga kan terjadi locakan utang yang luar biasa itu kan. Sebelum tahun 2015 ke bawah, kan utang PLN itu masih berada di bawah 50 triliun. Bahkan 2015 itu hanya 18,7 triliun. Kemudian 2016 naik 22,4 triliun dan seterusnya. Nah, setelah ada proyek mercusuar, proyek politik, yaitu 3 proyek 35.000 pembangkit, megawatt pembangkit. Nah, disitulah kan untuk membiayai itu, ya transmisi dan kemudian juga yang lainnya, muncullah utang besar-besaran. Kenapa? Karena memang tidak ada dana itu kan, sehingga mengandalkan dari utang. Itu saya lihat, ya kan. Jadilah lonjakan utang yang luar biasa sampai data 2020 itu sebenarnya bukan 500, itu ada 649 triliun utang PLN, ya kan. Yang itu terdiri dari utang obligasi, ya, dan utang dari bank, gitu kan. Iya. Wah, ini datanya terbaru lagi nih, Pak Arim. Nah, kemudian apa bahaya baik itu langsung maupun tak langsung dari kebijakan mobilisasi utang luar negeri bagi PLN ini, Pak Arim? Ya, kalau kita lihat kan utang itu kan bukan sesuatu yang gratis ya. Iya, betul. Yang pertama dari utang itu ada bunga yang harus dibayar. Ya. Bunga yang harus dibayar, dan yang lebih dari itu sebenarnya selama ini sering terjadi, ya. Dan itu semua sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Utang itu kan sebenarnya alat penjajahan baru. Nah, dengan utang itu mereka bisa mengendalikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan PLN. Contoh, kita lihat kan akibat pembiayaan PLN dengan utang, dengan proyek mercusuar 35 megawatt itu kan, itu kan dibiayai sebagian dari utang, gitu kan. Bahkan hampir semua dari utang ya, baik pembangkitnya maupun juga transmisinya itu kan. Dan karena harapannya kan ketika ada proyek 35.000 watt itu kan ada industri yang menyerap ya. Tapi ternyata kan krisis ekonomi terus ya kan, tidak sejalan dengan kebutuhan listrik. Sementara pembangkit itu sudah dibuat ya kan, sudah dihasilkan dan itu tidak terserap. Nah, investor itu kan nggak mau rugi gitu kan. Makanya kan sebelum ada kebijakan investasi pembangkit listrik di proyek megawatt ini 35.000 megawatt itu kan ada kesepakatan, pokoknya PLN baik terserap ataupun tidak itu harus membayar biaya produksi atau biaya pembangkit listrik tersebut, dipakai ataupun tidak. Ini kan secara bisnis kan lucu gitu kan, PLN tidak menggunakan ya karena walaupun tidak terserap, tetap biaya produksi, biaya kemudian pembangkit itu harus dibayar oleh PLN. Inilah yang menyebabkan akhirnya kalau kita lihat biaya PLN itu meningkat, ya kan? Meningkat drastis, gitu kan? Meningkat meroket, gitu kan? Kalau dalam bahasa itu kan. Kenapa? Karena PLN harus menanggung sesuatu yang sebenarnya tidak terpakai, gitu kan. Nah, swasta kan dia nggak mau rugi, gitu kan. Akhirnya dibebankan PLN. Itu dari sisi beban watt ya listrik yang sudah kemudian diproduksi tapi tidak terserap. Ya.
Yang kedua tentu karena tadi dibiayai dengan utang, di situ ada bunga juga. Itu kan 2 kali beban PLN itu kan. Betul. Beban pertama itu adalah bunga dari utang. Beban yang kedua, PLN harus memberi gitu kan produksi pembangkit listrik swasta untuk membiayai proyek mercusuar tadi yang 35.000 watt tadi gitu kan. Ini kan sebuah kondisi yang sangat ironis gitu kan. Inilah yang saya kira menurut saya tadi itu kan kembali ke awal tadi, karena paradigmanya adalah paradigma bisnis oriented, ya kan, kemudian juga mismanagement tadi pengelolaan, akhirnya ya PLN itu semakin terpuruk gitu kan dari sisi posisinya sebagai perusahaan milik negara. Gitu. Iya. Oke, itu ya barangkali. Ya, nah ini tadi dikatakan oleh Erick Thohir juga bahwasanya ada deal-deal tertutup begitu dari pemerintah dengan bank-bank pembiayaan internasional dalam rangka memperoleh hutang luar negeri. Nah ini nanti dampaknya apa ini Pak Arim terhadap PLN dan ataupun BUMN pada umumnya? Ya, saya kira kan kalau kita lihat ketika IMF dan World Bank ya kan, yang di dalamnya adalah tadi dimiliki oleh para bankir perbankan ya, World Bank dan Bank Dunia itu kan agenda mereka ketika memberikan pinjaman tadi itu kan ada agenda terselubung ataupun secara terang-terangan itu adalah mendorong adanya privatisasi dan liberalisasi gitu. Dengan privatisasi dan liberalisasi ini, maka nanti mereka itu kan akan menguasai, memonopoli dalam konteks PLN nanti listrik sepenuhnya, gitu kan. Kalau sekarang masih dibungkus dengan perusahaan listrik negara, gitu kan, masih di situ ada peran negara, gitu kan, nanti sama sekali akan hilang, gitu kan. Walaupun dalam kenyataannya, kalau kita lihat baca sejarah PLN, itu kan sebenarnya walaupun namanya perusahaan listrik negara, itu kan sebenarnya sudah semi swasta. Bahkan kalau menurut Pak Ahmad Daryoko, gitu kan, dia itu mantan ketua Serikat Pekerja PLN ketika dia masih aktif. Ya sekarang itu PLN itu namanya ada perusahaan listrik negara, tapi di belakang itu adalah pemiliknya itu swasta, baik swasta lokal maupun swasta asing. Nah kalau kita lihat, nah masuknya investor-investor asing itu memang sudah lama dan mereka menginginkan suatu saat betul-betul peran negara itu kemudian dilepaskan sama sekali, tidak ada subsidi, nanti itu kemudian diserahkan ke swasta. Dan ketika diserahkan ke swasta, mereka akan menarik keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan itu proses itu sudah dilakukan. Kalau kita lihat PLN itu kan sekarang itu tidak lagi satu perusahaan sebenarnya. Di PLN itu sudah dilakukan dalam bahasa ekonominya itu yang disebut dengan unbundling gitu kan. Jadi dibagi-bagi gitu kan. Jadi ada unbundling vertikal, yaitu membagi PLN itu ada perusahaan pembangkit, ada perusahaan transmisi. Nah, perusahaan pembangkitnya sebenarnya itu adalah dikuasai hampir 50% lebih sekarang itu udah swasta gitu kan. Iya, iya. Jadi udah swasta kan. Jadi PLN itu hanya menyalurkan listrik itu kan. Nah, itu dari sisi vertikalnya ya. Dari sisi horizontalnya sekarang itu sudah dibagi ya pembangkit atau PLN itu ada 3. PLN distribusi Jawa Bali, Indonesia Barat, Indonesia Timur. Nah Jawa Bali nanti akan diswastakan dan itu sudah didominasi oleh swasta. Sehingga nanti ke depannya kalau betul-betul penguasa ya oligarki atau dengan lilitan utang tadi, maka tekanannya itu sudah betul-betul harus diswastakan. Walaupun maknanya sekarang sudah dikuasai milik oleh swasta itu kan karena dengan pembangkitnya tadi. Tapi nanti ke depan itu akan semakin jelas nih kan arahnya itu adalah PLN itu nanti mungkin bubar ya. Karena tadi kan rugi terus, utang kemudian besar, kemudian akhirnya dilikuidasi, diswastanisasi, dan kalau sudah seperti itu ya udah, maka era berikutnya mereka lah para oligarki itulah yang akan menentukan harga listrik dengan seenaknya. Pengalaman di Polandia, di beberapa negara yang lain yang menggunakan skenario yang sama seperti yang dilakukan oleh Indonesia, itu
kenaikan tarif listrik itu bisa naik 5 sampai 6 kali lipat. Ya. Apalagi nanti di jam-jam sibuk. Ya, dalam bahasa ini kan ada jam sibuk ya. Ini di jam sibuk itu nanti harga listrik itu bisa melonjak sampai 5 sampai 8 kali lipat. Itu yang terjadi di beberapa negara yang perusahaan listriknya itu kemudian yang tadinya milik negara kemudian diserahkan pengelolaan swasta ke swasta secara penuh. Jadi di situ saya kira ya kan bahaya dari utang luar negeri, pembiayaan dengan utang itu nanti ketika tidak mampu bayar ya udah kan mereka akan menuntut adanya likuidasi gitu kan, adanya pembubaran. Bahasa kasarnya, bahasa kerennya itu adalah privatisasi, diserahkan kepada swasta. Dan nanti itu semua gitu kan secara resmi ya. Dan saya kira semua infrastruktur yang saya katakan tadi sekarang itu sudah mereka siapkan gitu kan. Jadi nanti untuk vertikal ya pembangkit dan transmisi mereka pisahkan. Nah, untuk horizontal tadi Jawa Bali itu akan sepenuhnya. Jadi dalam undang-undang itu disebutkan Jawa Bali itu nanti diserahkan sepenuhnya kepada swasta. Sementara untuk Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur yang akan mengelola listrik itu adalah Pemda, pemerintah daerah tingkat 1 maupun tingkat 2 gitu kan. Nah, artinya yang paling gemuk itu kan Jawa Bali, hampir 85% kan konsumsi listrik itu kan ada di Jawa Bali gitu kan. Dan ketika ini diserahkan pada swasta ya akhirnya swasta akan mengeruk keuntungan dan menentukan harga yang sebesar-besarnya. Sementara di sisi lain ketika luar Jawa, yaitu Indonesia Barat di Timur, diserahkan kepada Pemda, Pemda kan kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan itu. Lagi-lagi ada dua kemungkinan kan, listrik kemudian tidak tersedia, atau lagi-lagi utang kan, dengan adanya otonomi, mereka utang. Ketika utang ya kembali lagi kan, yang akan masuk itu adalah swasta. Itu saya kira ya ke depannya. Kalau ini kemudian dibiarkan terus-menerus, ya kondisi seperti ini, ya saya kira kenaikan listrik itu, ya pengelolaan listrik sepenuhnya oleh swasta itu tinggal menunggu waktu aja diresmikannya gitu kan. Karena secara esensi sekarang juga hampir itu dikendalikan oleh swasta. Gitu. Iya, baik. Pak Arif Nasim, terakhir mungkin singkat saja, apa kemudian langkah visioner dan strategis yang harus dilakukan supaya BUMN ini tidak terprivatisasi dan tidak jatuh ke tangan asing? Ya, saya kira ada dua hal ya, karena problemnya itu tadi dua, ya kan. Yang pertama adalah paradigma, ya paradigma pengelolaan. Yang kedua mismanagement. Maka yang harus dirubah itu ya solusinya dua itu. Yang pertama rubah paradigma pengelolaan listrik dalam pandangan Islam dan sebenarnya dari sudut ekonomi juga sama gitu kan. Dari sudut ekonomi itu adalah ada kajian kalau barang yang masuk dalam kategori barang publik atau yang disebut dengan barang yang inelastis, berapapun harganya itu akan dibeli oleh konsumen karena kebutuhan dasar gitu kan, maka itu harus dikuasai oleh negara. Kenapa? Karena kalau diserahkan pada swasta akan melakukan keuntungan sebesar-besarnya. Karena itu harus dikuasai oleh negara. Tapi ketika dikuasai negara pun paradigmanya bukan paradigma bisnis. Paradigmanya itu adalah paradigma riayah. Paradigma itu adalah memberikan pelayanan terhadap rakyat. Karena itulah di dalam Islam ya listrik ini masuk dalam kategori barang milik publik ya yang harus kemudian dikelola oleh negara sebagai wakil umat. Dalam hadis disebutkan an-nasu syuraka'u fi salatin fil ma'i wal qala'i wanar wa samanu haramun. Dalam hadis itu disebutkan ya bahwa air kemudian hutan dan nar ini energi termasuk di dalamnya listrik itu adalah milik bersama. Yang wajib pengelolaannya itu diserahkan kepada negara sebagai wakil dari umat dan dalam paradigma pengelolaannya itu bukan paradigma bisnis sehingga di situ tidak ada istilahnya itu untung rugi. Kenapa? Karena itu merupakan tugas dari negara untuk apa? Untuk memberikan pelayanan kepada rakyat. Kenapa? Karena listrik ini kebutuhan pokok. Itu yang pertama. Nah yang kedua, tentu di dalam Islam ketika paradigmanya paradigma riayah, paradigma pelayanan,
maka bukan berarti juga dikelola tidak profesional, dikelola juga harus secara profesional, ya kan? Dengan manajerial yang bagus, sehingga kemudian tidak ada di sana korupsi yang akan kemudian membebani. Kalau sekarang kan lucu itu kan, sudah paradigmanya bisnis dikelola dengan amburadul. Contoh amburadul itu kan kita lihat kan yang sedang banyak sindiran itu kan komisaris BUMN itu kan berasal dari kalangan yang bukan orang yang memiliki keahlian. Kata Rasulullah, kalau suatu pekerjaan ya diserahkan kepada bukan ahlinya itu tumbuh kehancuran. Coba aja itu kan, seorang broker tiba-tiba jadi komisaris PT Telkom, gitu kan. Nah, kata Erick Thohir kan, bagi yang berpengalaman kita akan memberikan pelatihan calon komisaris. Kan nambah kerjaan, nambah beban. Ini menunjukkan ya. Jadi rusaknya itu karena dua hal itu. Karena itu solusi visioner ke depannya itu dua tadi, gitu kan. Pertama, rubah paradigma pengelolaan sesuai dengan syariat Islam, dan yang kedua itu harus dikelola secara profesional yang hilang atau tidak ada di dalamnya korupsi dan kolusi semata-mata untuk melayani terhadap rakyat. Karena dalam bahasa ekonomi, listrik itu masuk infrastruktur yang wajib disediakan oleh negara dengan tidak mempertimbangkan untung rugi, gitu kan. Itu saya kira ya kan. Dan tentu sebagai penutup, paradigma Islam dengan riayah ini nggak bisa dijalankan kalau sistem ekonominya masih kapitalis. Karena paradigma riayah itu hanya ada dalam sistem ekonomi Islam, dan sistem ekonomi Islam hanya bisa diterapkan ketika sistem politiknya juga sistem politik Islam. Saya kira itu ya, menurut saya untuk menyelesaikan akar masalah PLN ini secara visioner dan tuntas di masa yang akan datang. Selama kemudian berjibaku dengan sistem kapitalis, privatisasi, saya kira rakyat akan semakin sengsara dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan listrik ini. Itu yang barangkali Mas Daryata. Ya, baik, terima kasih Bapak Dr. Arif Nasim atas analisanya di petang hari ini. Semoga negeri kita dapat segera berbenah dan tentu wilayah yang menguasai atau meliputi hajat hidup banyak orang begitu, dan kalau ternyata hal ini nggak bisa dibereskan, ya mau dikemanakan negeri kita. Baik, Pak Arif Nasim, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, demikianlah program Kabar Petang edisi hari ini Selasa 8 Juni 2021. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari program ini. Like video ini jika Anda suka dan share agar informasinya dapat diperoleh oleh lebih banyak orang lagi. Saya Ahmad Adiasta pamit undur diri. Sampai jumpa di jam dan juga channel yang sama. Ihdinas siratal mustaqim wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.